menghubungi NPM 202414500539. Saya dari kelas X1B kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Surya Hadi Kusuma dengan NPM 2024 14500069, kelas X1B kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Putri Ramadianti dengan NPM 202414500082. Saya dari kelompok 1 kelas X1B. Bisnis dan lingkungan bisnis oleh kelompok 1. 1. Pengertian bisnis. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu maupun non-individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual suatu barang atau jasa dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan bagi pemilik bisnis serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Pengertian bisnis menurut para ahli. Prof. Owen tahun 1994, bisnis merupakan suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan produksi serta distribusi barang, guna dilakukan dijual kembali ke pasar atau memberikan harga dalam setiap barang maupun jasa. Steinhoff tahun 1979, bisnis artinya aktivitas penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. M.C. Naughton tahun 2002, bisnis yaitu suatu pertukaran barang, bentuk jasa uang maupun dengan dalam tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian bisnis menurut para ahli. Patterson Plowman tahun 1985, bisnis yaitu serangkaian kegiatan yang ada hubungannya dengan pembelian maupun penjualan barang serta jasa yang dilakukan secara berulang-ulang. Sukirno tahun 2010, 20, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Di semua orang atau maupun kelompok melakukan individu kegiatan bisnis pastinya untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Kesimpulan pengertian bisnis. Dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah sebuah organisasi yang bersaing dengan kompetitor lainnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan dengan memproduksi atau menjual barang ataupun jasa dengan cara mempromosikan ke masyarakat umum supaya tertarik dengan komponen bisnis yang dimiliki. 2. Klasifikasi bisnis. Klasifikasi bisnis merujuk pengategorian berbagai pada pengelompokan atau jenis usaha atau kegiatan ekonomi berdasarkan karakteristik, sifat, atau kriteria tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk menyusun suatu sistem yang terstruktur, sehingga memudahkan analisis, pemahaman, dan pengelolaan berbagai entitas bisnis. Klasifikasi bisnis yang bergerak dalam bidang komersial terdapat 9 macam kegiatan bisnis, yaitu 1. Bisnis manufaktur, 2. Bisnis jasa, 3. Bisnis pengecer dan distributor penjual, 4. Bisnis pertanian, perkebunan, dan pertambangan, 5. Bisnis finansial, 6. Bisnis informasi, 7. Bisnis utilitas, 8. Bisnis real estate, 9. Bisnis transportasi. 3. Tujuan bisnis. Tujuan utama bisnis pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun sebenarnya tujuan bisnis tidak hanya itu, ada tujuan lain juga. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam memahami tujuan perusahaan, maka tujuan bisnis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan bisnis umum dan tujuan bisnis pemilik usaha. A. Tujuan bisnis umum. 1. Untuk mendapatkan imbal hasil. 2. Untuk menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. 3. Untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis maupun masyarakat. 4. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. 5. Sebagai upaya untuk menunjukkan eksistensi dari perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. 6. Meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat khususnya yang ada di sekitar bisnis tersebut.
7. Untuk menunjukkan prestasi dan kebanggaan kepada masyarakat umum. B. Tujuan bisnis pemilik usaha. 1. Untuk mencukupi kebutuhannya. 2. Upaya untuk memberikan kesejahteraan pada keluarga. 3. Membuat namanya dikenal oleh masyarakat. 4. Ingin mencoba hal dan pengalaman yang baru. 5. Ingin memanfaatkan waktu luang dengan hal yang menguntungkan. 6. Agar bisa mendapatkan simpati dari masyarakat. 7. Meneruskan usaha turun-temurun milik keluarga. 4. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Lingkungan bisnis beroperasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kategori lingkungan bisnis, lingkungan internal, terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan. Perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan untuk mencapai tujuan. Lingkungan eksternal lingkungan yang perusahaan, namun berada di luar dipertimbangkan dalam pengambil keputusan bisnis. 5. Bisnis dan etika dalam dunia modern. Definisi etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, bentuk tunggal, kata etika yaitu ethos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu etika. Ethos memiliki arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang, rumput, kandang, kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan ita berarti adat, kebiasaan. Definisi bisnis. Bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup semua aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencangkup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Prinsip-prinsip etika bisnis. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Ada 5 prinsip yang diterapkan dalam etika bisnis. 1. Prinsip otonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip keadilan. 4. Prinsip saling menguntungkan. 5. Prinsip integritas moral. Nilai-nilai etika bisnis. Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya pelaku usaha selalu menggunakan nuraninya. Pendapat Adi Warman Karim mengenai nilai-nilai etika bisnis yang seharusnya jangan dilanggar yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan kecerdasan. Komponen etika bisnis. Salah satu cara terbaik untuk menentukan apakah suatu ide bisnis yang layak adalah dengan mengevaluasinya. Ada 6 komponen yang perlu diperhatikan yaitu 1. Kemungkinan, 2. Anggaran, 3. Struktur, 4. Lokasi, 5. Pemasaran, 6. Kompetisi. 3 aspek pokok dalam bisnis. Guna menjelaskan kekhususan aspek etis dalam suatu pendekatan, pertama kita membandingkan dulu dengan aspek-aspek lain, terutama aspek ekonomi dan hukum. Berikut 3 aspek pokok dalam bisnis yaitu 1. Sudut pandang ekonomi, 2. Sudut pandang hukum, 3. Sudut pandang moral. Sudut pandang ekonomi. Bisnis adalah kegiatan ekonomis yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar, menukar, jual beli, memproduksi memasarkan, bekerja mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh untung bisnis dapat
Dilogiskan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan. Dalam bisnis modern, untung diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial yang menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melibatkan diri. Bisnis bukanlah karya amal. Bisnis justru tidak mempunyai sifat membantu orang dengan sepihak tanpa mengharapkan suatu kembali. B. Sudut pandang moral. Dengan tetap mengakui peranan sentral dari sudut pandang ekonomis dalam bisnis, perlu segera ditambahkan adanya sudut pandang lain yang tidak boleh diabaikan, yaitu sudut pandang moral. Bisnis yang baik, good business, bukan saja bisnis yang menguntungkan. Bisnis yang baik adalah juga bisnis yang baik secara moral, malah perlu ditekankan. Arti, moralnya merupakan salah satu arti penting bagi kata baik. Perilaku yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Perilaku yang buruk bertentangan atau menyimpang dari norma-norma moral. Suatu perbuatan dapat dinilai baik menurut arti terdalam justru kala memenuhi standar etis tersebut. C. Sudut pandang hukum. Bisnis terikat juga oleh hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Seperti etika pula, hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Masalah-masalah praktis etika bisnis, banyak sudah terjadi kejahatan ekonomi dan kecurangan bisnis yang dilakukan oleh banyak korporasi atau pelaku bisnis dan ekonomi yang telah merugikan warga negara. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi pada PT Timah Tbk yang memiliki total kerugian lingkungan mencapai Rp 271 triliun. Beberapa solusi permasalahan etika bisnis untuk mengatasi kejahatan bisnis ekonomi yang terjadi sebaiknya semua negara memperkuat komitmen politiknya untuk lebih memartabatkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, kemakmuran dan kesejahteraan dapat terwujud. Selain itu perlu juga diperkuat komitmen moralnya untuk tetap konsisten menjalankan sebuah misi penting, yaitu mewujudkan keadilan, kebenaran, kejujuran, penegakan hukum, penegakan etika, dan peningkatan rasa berkompetisi secara fair, rasional, dan berkemanusiaan. Sekian penjelasan kami tentang bisnis dan pengertian bisnis. Semoga penjelasan kami dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik tulisan maupun pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share.